Menyambut perjalanan sejarah Kekaisaran Romawi. Sejarah Kekaisaran Romawi adalah salah satu bab paling megah dalam perjalanan peradaban manusia. Sebagai salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah, Romawi tidak hanya menjadi simbol kekuatan militer dan keagungan arsitektur, tetapi juga pusat perkembangan budaya, hukum, dan politik yang membentuk dunia hingga saat ini. Dalam perjalanan ini, kita akan menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh salah satu kekaisaran terbesar di dunia, mulai dari awal yang sederhana hingga keruntuhannya yang dramatis. Kekaisaran Romawi lahir dari sebuah kota kecil di tepi Sungai Tiber, yang kemudian tumbuh menjadi pusat kekuatan dunia. Perkembangannya yang pesat tidak hanya dipengaruhi oleh kecakapan militer, tetapi juga oleh inovasi sosial dan politik yang luar biasa. Sistem republik yang mereka bentuk menjadi salah satu landasan awal konsep demokrasi, meskipun kelak berubah menjadi sistem kekaisaran yang dipimpin oleh para kaisar. Namun, perjalanan Romawi tidak hanya dipenuhi kemenangan dan kejayaan. Ada banyak tantangan besar yang harus mereka hadapi. Salah satu momen penting dalam sejarahnya adalah krisis Republik Romawi, yang melibatkan konflik internal, perang saudara, dan perebutan kekuasaan. Dari krisis inilah muncul tokoh-tokoh besar seperti Julius Caesar, yang perannya tidak hanya mengubah arah Romawi, tetapi juga meninggalkan warisan politik yang bertahan berabad-abad. Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya pada masa Pax Romana, periode perdamaian yang berlangsung selama lebih dari 2 abad. Pada masa ini, seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat. Monumen seperti Kolosseum dan Forum Romawi menjadi bukti nyata akan kemegahan yang pernah mereka capai. Namun, di balik kemegahan ini, kekaisaran juga menghadapi tekanan dari luar, termasuk serangan suku-suku barbar, serta konflik internal yang semakin memperlemah fondasi kekuasaannya. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 sering dianggap sebagai salah satu titik balik besar dalam sejarah dunia. Namun, kisah Romawi tidak berhenti di sana. Kekaisaran Bizantium, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, melanjutkan tradisi Romawi selama hampir 1000 tahun setelah itu. Kemunduran Kekaisaran Bizantium menjadi babak terakhir dari perjalanan panjang Romawi, meninggalkan warisan budaya dan intelektual yang mendalam bagi Eropa dan dunia Islam. Melalui perjalanan ini, kita akan memahami bagaimana Romawi bukan hanya sebuah kekaisaran yang memerintah dengan kekuatan militer, tetapi juga pusat inovasi yang membentuk dunia modern. Hukum Romawi menjadi dasar sistem hukum di banyak negara, arsitekturnya menginspirasi pembangunan kota-kota besar, dan tradisi politiknya terus menjadi bahan kajian hingga kini. Dengan menyelami perjalanan sejarah Kekaisaran Romawi, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga belajar bagaimana kekuatan, inovasi, dan bahkan kelemahan suatu peradaban dapat membentuk masa depan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat eksplorasi, menyusuri jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sejarah awal Kekaisaran Romawi. Sejarah awal Kekaisaran Romawi berakar pada sebuah kota kecil yang didirikan di sepanjang Sungai Tiber, Italia, pada abad ke-8 SM. Menurut legenda, kota Roma didirikan pada tahun 753 SM oleh Romulus dan Remus, saudara kembar yang dibesarkan oleh seekor serigala betina. Meskipun kisah ini syarat dengan mitos, keberadaan Roma sebagai sebuah kota perlahan menjadi kenyataan historis, berkembang dari pemukiman kecil menjadi salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah dunia. Pada awalnya, Roma adalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja-raja. Terdapat 7 raja yang memerintah Roma selama periode ini, mulai dari Romulus sebagai pendiri hingga Tarquinius Superbus, raja terakhir yang digulingkan pada tahun 509 SM. Periode kerajaan ini ditandai oleh pembentukan tradisi awal dan struktur sosial yang menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Namun, pemerintahan monarki ini berakhir dengan pemberontakan rakyat karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter. Setelah itu,
Roma memasuki fase baru dalam sejarahnya, yaitu periode Republik Romawi. Republik Romawi adalah salah satu pencapaian politik terbesar dalam sejarah awal Roma. Sistem ini memungkinkan rakyat Roma untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui lembaga-lembaga seperti Senat dan Majelis Rakyat. Pada masa ini, Roma mulai memperluas pengaruhnya di Italia melalui perjanjian dan penaklukan. Bangsa Romawi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengintegrasikan wilayah yang mereka taklukkan, dengan menawarkan kewarganegaraan kepada banyak orang dan membangun jaringan jalan serta infrastruktur yang memperkuat persatuan wilayah mereka. Namun, kesuksesan Republik Romawi juga membawa tantangan baru. Konflik sosial antara kaum patrisian, kelas bangsawan, dan plebeyan, kelas rakyat biasa, seringkali memicu ketegangan politik. Reformasi seperti pembentukan jabatan Tribune of the Plebs dan publikasi Hukum 12 Meja merupakan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Meski begitu, ketegangan sosial tetap menjadi salah satu tema utama dalam sejarah Republik Romawi. Pada abad ketiga SM, Roma menghadapi salah satu tantangan terbesarnya, yaitu Perang Punisia melawan Kartago. Perang ini, terutama Perang Punisia kedua yang melibatkan Jenderal Kartago terkenal Hannibal, menguji kekuatan dan ketahanan Roma. Meskipun menghadapi ancaman besar, Roma akhirnya keluar sebagai pemenang, memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di wilayah Mediterania. Kemenangan atas Kartago membuka jalan bagi Roma untuk memperluas kekuasaannya keluar Italia, termasuk ke Spanyol, Yunani, dan Afrika Utara. Namun, keberhasilan ekspansi ini juga membawa tantangan baru. Kekayaan yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan memperburuk ketimpangan sosial di dalam negeri. Bangsawan semakin kaya, sementara petani kecil seringkali kehilangan tanah mereka dan terpaksa pindah ke kota, menciptakan populasi miskin perkotaan yang besar. Selain itu, perebutan kekuasaan antara jenderal-jenderal besar seperti Marius dan Sulla, serta Julius Caesar dan Pompeius, menandai awal dari kerusuhan politik yang akhirnya mengakhiri sistem republik. Pada tahun 27 SM, Augustus, sebelumnya Octavianus, mendeklarasikan dirinya sebagai princeps dan memulai kekaisaran Romawi, menggantikan republik yang sudah tidak stabil. Augustus menciptakan sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan kaisar, tetapi tetap mempertahankan beberapa elemen republik untuk menciptakan ilusi bahwa Roma masih dipimpin secara kolektif. Awal kekaisaran Romawi ini menandai era baru yang penuh kejayaan, sekaligus menjadi babak baru dalam perjalanan sejarah Roma yang telah dimulai dari kota kecil di tepi Sungai Tiber. Krisis Republik Romawi, awal perubahan besar. Republik Romawi, yang berdiri sejak 509 SM, dikenal sebagai salah satu sistem pemerintahan paling inovatif pada masanya. Sistem ini memungkinkan partisipasi rakyat melalui lembaga-lembaga seperti Senat, Majelis Rakyat, dan jabatan-jabatan eksekutif seperti konsul. Namun, pada abad kedua hingga pertama SM, Republik mulai mengalami serangkaian krisis besar yang mengguncang fondasi politik dan sosialnya. Krisis ini tidak hanya membawa konflik internal tetapi juga mengarah pada perubahan besar yang akhirnya mengakhiri sistem republik dan membuka jalan bagi berdirinya Kekaisaran Romawi. Salah satu penyebab utama krisis Republik Romawi adalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar. Kemenangan dalam Perang Punisia dan ekspansi wilayah membawa kekayaan besar bagi Roma, tetapi kekayaan ini tidak terdistribusi secara merata. Tanah-tanah di wilayah yang ditaklukkan seringkali jatuh ke tangan bangsawan kaya, sementara petani kecil kehilangan tanah mereka karena tidak mampu bersaing. Para petani yang kehilangan tanah mereka seringkali pindah ke kota, menciptakan populasi miskin perkotaan yang besar dan tidak stabil secara politik. Ketegangan sosial ini mendorong munculnya gerakan reformasi agraria, terutama yang dipimpin oleh Tiberius dan Gaius Gracchus, yang dikenal sebagai Gracchi bersaudara.
Mereka berusaha memperjuangkan redistribusi tanah kepada rakyat miskin melalui undang-undang reformasi. Namun, upaya mereka menghadapi perlawanan keras dari kaum bangsawan patrisian yang merasa terancam. Tiberius dan Gaius keduanya dibunuh oleh faksi oposisi, yang menunjukkan betapa kerasnya konflik internal Roma saat itu. Kegagalan reformasi Gracchi menjadi salah satu titik awal kekacauan politik di Republik. Selain itu, krisis Republik Romawi juga diperparah oleh meningkatnya pengaruh para jenderal militer dalam politik. Selama abad pertama SM, Roma menghadapi ancaman eksternal dan pemberontakan internal, termasuk Perang Jugurtha, pemberontakan budak di bawah Spartacus, dan ancaman dari suku-suku barbar di utara. Dalam situasi ini, para jenderal seperti Gaius Marius dan Lucius Cornelius Sulla memperoleh kekuasaan besar melalui kemenangan militer mereka. Namun, kekuasaan militer ini seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan Republik. Persaingan antara Marius dan Sulla menjadi salah satu contoh paling mencolok dari konflik politik yang berubah menjadi perang saudara. Sulla, setelah berhasil merebut Roma dengan kekuatan militer, menetapkan dirinya sebagai diktator dan melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem politik Roma. Namun, reformasi Sulla gagal menciptakan stabilitas jangka panjang, dan setelah kematiannya, konflik politik kembali memanas. Situasi semakin memburuk dengan munculnya triumvirat pertama, sebuah aliansi politik tidak resmi antara Julius Caesar, Pompeius, dan Crassus. Meskipun aliansi ini awalnya bertujuan untuk membagi kekuasaan di antara mereka, ketegangan di antara ketiganya akhirnya menyebabkan perang saudara. Julius Caesar, dengan dukungan militernya yang kuat, berhasil mengalahkan Pompeius dan menjadi diktator seumur hidup pada 44 SM. Namun, pemerintahannya yang otoriter memicu kemarahan Senat, yang akhirnya membunuhnya dalam peristiwa terkenal, Ides of March. Pembunuhan Caesar tidak mengakhiri krisis Republik, melainkan memperburuknya. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Caesar menyebabkan perang saudara baru antara faksi yang dipimpin oleh Octavianus, kelak Augustus dan Marcus Antonius. Konflik ini berakhir dengan kemenangan Octavianus dalam pertempuran Actium pada 31 SM. 2 tahun kemudian, pada 27 SM, Octavianus mendeklarasikan dirinya sebagai Augustus, Kaisar pertama Roma, dan Republik secara resmi berakhir. Krisis Republik Romawi mencerminkan ketegangan mendalam antara tradisi Republik yang demokratis dan realitas kekuasaan militer serta ketimpangan sosial. Transformasi yang terjadi selama periode ini tidak hanya mengubah struktur politik Roma, tetapi juga meninggalkan warisan penting bagi sejarah dunia. Kekaisaran Romawi yang lahir dari krisis ini akan menjadi salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia, menandai akhir dari salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Pada tahun 476 M, Romulus Augustulus, kaisar terakhir Kekaisaran Romawi Barat, digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin suku Germanik. Peristiwa ini secara simbolis dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat, meskipun proses kejatuhannya merupakan perjalanan panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Salah satu penyebab utama kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat adalah tekanan terus-menerus dari suku-suku barbar. Selama abad ketiga hingga kelima M, suku-suku seperti Visigoth, Ostrogoth, Vandal, Hun, dan Franks melakukan serangkaian invasi ke wilayah Romawi. Kekaisaran yang sebelumnya dikenal karena kekuatan militernya mulai kesulitan menghadapi serangan ini, terutama karena kelemahan internalnya. Pada tahun 410 M, Visigoth di bawah pimpinan Alaric bahkan berhasil menjarah kota Roma, sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia Romawi dan melambangkan kerentanan kekaisaran. Faktor lain yang mempercepat kejatuhan adalah masalah ekonomi dan sosial yang serius.
Kekaisaran Romawi Barat mengalami penurunan ekonomi yang signifikan karena perang yang terus-menerus, berkurangnya pendapatan dari pajak, dan kemunduran perdagangan. Inflasi, kejatuhan nilai mata uang, dan tekanan pajak yang berat terhadap rakyat miskin menciptakan ketidakstabilan sosial. Selain itu, sistem perbudakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Romawi mulai runtuh karena kekurangan tenaga kerja akibat perang dan penurunan jumlah budak baru. Kelemahan politik juga berperan besar dalam kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Kaisar-kaisar Romawi seringkali tidak mampu mempertahankan kekuasaan mereka, dengan banyak dari mereka digulingkan atau dibunuh. Perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi yang bersaing di istana memperburuk situasi, sementara para gubernur provinsi seringkali bertindak lebih sebagai penguasa independen daripada perwakilan kekaisaran. Kekacauan politik ini menyebabkan lemahnya koordinasi dan pertahanan terhadap ancaman eksternal. Di sisi militer, pasukan Romawi yang dulu tak terkalahkan mengalami kemunduran drastis. Kekurangan sumber daya dan pengaruh korupsi melemahkan efektivitas angkatan bersenjata. Selain itu, kekaisaran mulai mengandalkan pasukan bayaran dari suku-suku barbar untuk memperkuat militer mereka. Meskipun ini memberikan solusi sementara, kesetiaan pasukan bayaran ini seringkali dipertanyakan, dan mereka bahkan terkadang berbalik melawan Roma. Perpecahan Kekaisaran Romawi menjadi dua bagian pada tahun 395 M, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Bizantium juga mempercepat kejatuhan bagian barat. Kekaisaran Timur yang lebih kaya dan lebih stabil seringkali enggan memberikan bantuan yang memadai kepada bagian barat. Akibatnya, Kekaisaran Romawi Barat semakin terisolasi dan tidak mampu mempertahankan wilayahnya dari serangan suku-suku barbar. Kejatuhan Roma pada tahun 476 M bukanlah akhir dari pengaruh Romawi, tetapi lebih merupakan transformasi dari bentuk kekuasaan. Wilayah Kekaisaran Romawi Barat dibagi-bagi di antara kerajaan-kerajaan barbar yang muncul, seperti Kerajaan Visigot di Spanyol, Kerajaan Ostrogot di Italia, dan Kerajaan Franka di Galia. Meskipun kekaisaran secara politik runtuh, warisan budaya, hukum, dan teknologi Romawi tetap bertahan dan membentuk dasar peradaban Eropa Barat selama abad pertengahan. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Meskipun runtuh secara politis, warisan Romawi terus hidup melalui agama Kristen, sistem hukum Romawi, dan pengaruh budaya yang tersebar di seluruh Eropa. Peristiwa ini menandai akhir zaman kuno dan awal abad pertengahan, membuka babak baru dalam sejarah dunia. Kemunduran Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, adalah salah satu entitas politik paling bertahan lama dalam sejarah, eksis selama lebih dari 1000 tahun setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 M. Berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, kekaisaran ini adalah pewaris tradisi Romawi dan Yunani yang menggabungkan aspek-aspek kekuasaan politik, agama Kristen Ortodoks, dan kebudayaan Helenistik. Namun, meskipun memiliki sejarah panjang yang penuh kejayaan, Kekaisaran Bizantium pada akhirnya mengalami kemunduran yang mengarah pada kejatuhannya pada tahun 1453, ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Faktor internal kemunduran. Salah satu faktor utama kemunduran Bizantium adalah ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Sepanjang sejarahnya, Kekaisaran mengalami banyak perebutan kekuasaan, intrik istana, dan penggulingan kaisar. Dalam beberapa kasus, kaisar yang tidak kompeten atau lemah naik tahta, yang memperburuk situasi kekaisaran. Ketidakstabilan ini melemahkan otoritas pusat dan seringkali menyebabkan lemahnya koordinasi dalam mempertahankan wilayah kekaisaran. Ekonomi kekaisaran juga mengalami kemunduran secara bertahap. Selama periode awal, Bizantium adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia,
menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika melalui jalur perdagangan. Namun, invasi asing, perang yang terus-menerus, dan berkurangnya kontrol atas rute perdagangan utama melemahkan perekonomian kekaisaran. Inflasi, sistem perpajakan yang berat, dan ketimpangan ekonomi antara kelas atas dan rakyat biasa juga memperburuk kondisi ekonomi. Selain itu, konflik agama menjadi masalah serius di dalam kekaisaran. Perpecahan antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma pada tahun 1054, skisma besar, menciptakan jurang yang dalam antara Bizantium dan Eropa Barat. Konflik internal juga sering muncul akibat perdebatan teologis seperti ikonoklasme, larangan terhadap penyembahan ikon, yang memecah belah masyarakat dan melemahkan persatuan internal. Tekanan eksternal. Tekanan dari luar juga memainkan peran besar dalam kemunduran Bizantium. Pada abad ke-7, Kekaisaran Bizantium kehilangan sebagian besar wilayahnya di Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia Kecil akibat ekspansi Kekhalifahan Arab. Invasi ini tidak hanya mengurangi wilayah kekaisaran tetapi juga menghilangkan sumber pendapatan utama dari pajak dan perdagangan. Selain ancaman dari dunia Islam, Bizantium juga menghadapi serangan dari bangsa-bangsa lain, termasuk suku-suku Slavia, Bulgar, dan Viking di utara. Pada abad ke-11, muncul ancaman besar dari Seljuk Turki, yang merebut Anatolia, wilayah inti kekaisaran, setelah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Pada abad ke-12 dan ke-13, Kekaisaran semakin terdesak oleh bangsa-bangsa Latin dari Eropa Barat. Perang Salib keempat pada tahun 1204 adalah salah satu pukulan terbesar bagi Bizantium. Tentara Salib, yang awalnya ditujukan untuk merebut kembali Tanah Suci, malah menyerbu Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin di sana. Meskipun Bizantium berhasil merebut kembali Konstantinopel pada tahun 1261, Kekaisaran tidak pernah pulih sepenuhnya dari kehancuran ini. Kejatuhan Konstantinopel. Pada abad ke-14 dan ke-15, Kesultanan Utsmaniyah menjadi ancaman terbesar bagi Kekaisaran Bizantium. Wilayah Kekaisaran terus menyusut hingga hanya mencakup Konstantinopel dan sekitarnya. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Konstantinopel. Meskipun Bizantium mempertahankan kota tersebut dengan gigih, mereka kalah jumlah dan kalah teknologi. Penggunaan meriam besar oleh Utsmaniyah menghancurkan tembok kota yang legendaris, dan Konstantinopel akhirnya jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Warisan Kekaisaran Bizantium. Meskipun kekaisaran berakhir, warisan Bizantium tetap hidup. Kekaisaran ini adalah penjaga tradisi Romawi kuno, ilmu pengetahuan Yunani, dan agama Kristen Ortodoks selama berabad-abad. Seni, arsitektur, dan hukum Bizantium memengaruhi peradaban Eropa Timur, termasuk Rusia dan Balkan. Kejatuhan Konstantinopel juga dianggap sebagai akhir abad pertengahan dan awal zaman Renaissance, karena banyak cendekiawan Bizantium melarikan diri ke Eropa Barat, membawa serta naskah-naskah klasik yang penting. Kemunduran Kekaisaran Bizantium adalah hasil dari kombinasi kompleks faktor internal dan eksternal yang perlahan melemahkan kekaisaran selama berabad-abad. Meskipun akhirnya runtuh, warisannya tetap menjadi salah satu tonggak peradaban manusia. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad II Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah dunia. Peristiwa ini tidak hanya menandai akhir Kekaisaran Bizantium tetapi juga meneguhkan Kesultanan Utsmaniyah sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Penaklukan ini merupakan hasil dari perencanaan strategis yang matang, inovasi militer, dan kepemimpinan visioner Muhammad II, yang kemudian dikenal sebagai Al-Fatih, Sang Penakluk. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium,
telah lama menjadi simbol kekuatan dan pusat peradaban dunia Kristen. Kota ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis, menghubungkan Eropa dan Asia, serta mengendalikan jalur perdagangan penting di Selat Bosporus. Selain itu, kota ini dilindungi oleh tembok besar yang membuatnya hampir tidak tertembus selama berabad-abad. Pada pertengahan abad ke-15, Kekaisaran Bizantium sudah sangat melemah. Wilayahnya menyusut drastis, hanya mencakup Konstantinopel dan sekitarnya. Sementara itu, Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Muhammad II telah menjadi kekuatan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Balkan dan Anatolia. Muhammad II, yang naik tahta pada usia muda, memiliki visi untuk menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota kekaisarannya dan simbol kejayaan Islam. Muhammad II Al-Fatih mempersiapkan serangan ke Konstantinopel dengan sangat matang. Dia memerintahkan pembangunan benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Selat Bosporus, yang berfungsi untuk memotong jalur suplai Konstantinopel dari Laut Hitam. Selain itu, dia mengumpulkan pasukan besar yang diperkirakan mencapai 80.000 hingga 100.000 orang, termasuk infanteri, kavaleri, dan pasukan elit Janisari. Inovasi militer juga memainkan peran kunci dalam penaklukan ini. Muhammad II menggunakan meriam raksasa yang dirancang oleh insinyur asal Hungaria, Urban. Meriam ini, yang dikenal sebagai meriam basilika, mampu menghancurkan tembok kota yang terkenal kokoh. Senjata ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penaklukan Konstantinopel. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453. Pasukan Utsmaniyah mengepung kota dari darat dan laut, sementara armada Bizantium berusaha mempertahankan kota dengan dukungan dari genangan rantai besar yang melindungi pelabuhan Tanduk Emas. Tembok Konstantinopel, yang telah melindungi kota selama lebih dari 1000 tahun, terus dihujani tembakan meriam. Meskipun pertahanan kota sangat gigih di bawah pimpinan Kaisar Konstantinus I dan penduduknya, mereka kalah jumlah dan kekurangan sumber daya. Salah satu momen krusial dalam pengepungan ini adalah ketika Muhammad II memerintahkan pasukannya untuk memindahkan kapal-kapal melalui daratan di sekitar Tanduk Emas. Langkah ini memungkinkan armada Utsmaniyah menyerang pelabuhan dari sisi yang tidak dijaga dengan baik, memperlemah pertahanan kota. Setelah pengepungan selama hampir 2 bulan, pasukan Utsmaniyah melancarkan serangan besar-besaran pada malam 28–29 Mei tahun 1453. Pasukan Janisari yang terlatih berhasil menembus tembok kota, dan setelah pertempuran sengit, Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad II. Kaisar Konstantinus I tewas dalam pertempuran, dan Kekaisaran Bizantium secara resmi berakhir. Penaklukan Konstantinopel membawa dampak besar bagi dunia. Kota ini kemudian dijadikan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dan diberi nama Istanbul. Sultan Muhammad II melakukan berbagai reformasi untuk menghidupkan kembali kota tersebut, termasuk mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang untuk menetap di sana, menjadikannya pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Penaklukan ini juga mengakhiri abad pertengahan dan dianggap sebagai awal zaman Renaissance di Eropa. Banyak cendekiawan Bizantium yang melarikan diri ke Eropa Barat membawa manuskrip dan pengetahuan klasik Yunani, yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Bagi dunia Islam, penaklukan ini merupakan simbol kejayaan dan pemenuhan nubuat Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Sultan Muhammad II dikenang sebagai pemimpin visioner yang tidak hanya menaklukkan kota legendaris tetapi juga membangun fondasi untuk menjadikan Kesultanan Utsmaniyah sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Berdiri selama lebih dari 1000 tahun, Romawi meninggalkan jejak abadi yang terus terasa hingga hari ini. Dari struktur pemerintahan hingga hukum, seni, arsitektur, dan agama,
warisan Kekaisaran Romawi membentuk fondasi peradaban modern, khususnya di dunia barat. Dalam berbagai aspek, Romawi menjadi simbol kejayaan, kekuatan, dan transformasi budaya yang mendalam. Salah satu warisan terbesar Kekaisaran Romawi adalah sistem pemerintahan dan hukumnya. Prinsip-prinsip hukum Romawi, seperti semua orang sama di hadapan hukum, dan hak atas pengadilan yang adil, menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern di dunia. Kumpulan hukum Romawi yang termaktub dalam Corpus Juris Civilis, yang disusun di bawah Kaisar Justinianus, terus dipelajari dan menjadi pedoman bagi negara-negara Eropa pada abad pertengahan hingga era modern. Selain hukum, sistem pemerintahan Romawi juga memberikan inspirasi bagi negara-negara modern. Struktur republik, dengan lembaga seperti Senat dan Majelis Rakyat, menjadi model bagi demokrasi modern. Bahkan konsep checks and balances yang diterapkan dalam banyak pemerintahan saat ini memiliki akar dari tradisi Romawi. Dalam bidang arsitektur dan teknik, Kekaisaran Romawi meninggalkan mahakarya yang mengesankan. Inovasi seperti jalan-jalan Romawi, saluran air akueduk dan kubah dom, menunjukkan keahlian teknik mereka yang luar biasa. Struktur seperti Kolosseum, Pantheon, dan kota Pompei menjadi bukti kejayaan arsitektur Romawi yang tak lekang oleh waktu. Banyak konsep arsitektur Romawi, seperti penggunaan beton, lengkungan, dan basilika, diadopsi dan disempurnakan oleh peradaban-peradaban berikutnya. Bahkan, banyak kota modern di Eropa dibangun di atas fondasi kota-kota Romawi kuno, dengan jalan raya dan tata kota yang masih mengikuti pola aslinya. Kekaisaran Romawi juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen. Setelah Kekaisaran menjadikan Kristen sebagai agama resmi di bawah Kaisar Konstantinus pada abad ke-4 M, agama ini menyebar ke seluruh Eropa dan dunia. Gereja Katolik Roma, yang berpusat di Vatikan, tetap menjadi salah satu institusi terkuat hingga saat ini, dengan pengaruh besar dalam budaya, pendidikan, dan politik global. Dalam seni dan sastra, pengaruh Romawi juga sangat terasa. Penulis-penulis seperti Virgil, Ovid, dan Cicero memberikan warisan sastra yang terus dipelajari dan diapresiasi. Mitologi Romawi, yang banyak dipengaruhi oleh Yunani, menjadi bagian integral dari warisan budaya dunia. Kejatuhan Kekaisaran Romawi juga memberikan pelajaran penting bagi peradaban manusia. Penyebab runtuhnya kekaisaran ini, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan ketidakmampuan mempertahankan stabilitas politik, menjadi pengingat bagi masyarakat modern akan pentingnya pemerintahan yang adil dan transparan. Warisan Kekaisaran Romawi adalah cerminan dari kejeniusan, keberanian, dan visi peradaban yang mendalam. Melalui hukum, arsitektur, agama, dan budaya, Romawi meninggalkan jejak yang membentuk wajah dunia modern. Lebih dari sekadar peradaban kuno, Romawi adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, memberikan pelajaran berharga dan inspirasi untuk masa depan. Sebagaimana sejarah Kekaisaran Romawi menunjukkan puncak-puncak kejayaan dan tantangan yang besar, ia juga menjadi pengingat akan kekuatan manusia untuk menciptakan sesuatu yang melampaui waktu. Meskipun Kekaisaran Romawi secara politis telah lama runtuh, warisannya tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan modern, membuktikan bahwa peradaban ini benar-benar abadi.